Permisi Bu, Silakan. selamat pagi. Pagi Bu. Nah baik, perkenalkan saya Arin sebagai ahli gizi yang bertugas membantu memberikan edukasi dan konseling terkait kondisi kesehatan ibu ya. Nah kalau boleh tahu dengan ibu siapa ini? Saya Aisyah. Baik Ibu Aisyah, senang bertemu dengan ibu. Nah bagaimana kondisi ibu hari ini? Apakah masih pusing? Iya, saya masih agak pusing. Oke, baik Ibu. Nah, jadi terima kasih sudah datang untuk kontrol hari ini ya, Bu. Nah, nanti kita akan meluangkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya akan mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu terlebih dahulu ya. Iya. Berdiri tegak, hadap lurus. Nah, baik. Berat badan Ibu 50. Silakan. Lurus. Oke, baik. Silakan duduk. Baik Ibu, jadi dari hasil pengukuran tadi berat badan Ibu saat ini adalah 50 kg ya Bu. Terus juga ini ada tinggi badan Ibu sekitar 150 cm. Nah, ini termasuk kalau dihitung IMT ini termasuk ke dalam kategori obesitas ya Bu. Nah, jadi ini bisa berpengaruh terhadap tekanan darah Ibu. Oh, begitu ya. Nah, iya Bu. Nah, kalau boleh tahu, saya ingin tahu makanan keseharian Ibu apa sih? Kadang sih nasi sama lauk. Terus kadang juga gorengan aja sih. Oke, kalau untuk porsinya, ini saya tunjukkan picture ya Bu. Biasa porsi nasinya seberapa ya? Yang ini sih 1 centong itu. Oh, oke baik. Kalau untuk lauknya biasanya? Lauknya yang ini sih cuma Oke. 1 gitu. Untuk porsinya yang gimana Bu? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Oke, baik Ibu. Nah, kalau untuk makan siangnya? Saya makan nasi, ikan asin sama gorengan. Oh, kalau untuk makan malamnya? Makan malamnya tuh hampir sama sih seperti makan siang. Biasanya kayak makan mie instan juga. Oke, kalau untuk sayur dan juga buahnya Bu? Apakah sering? Jarang sih. Oke, baik. Kalau untuk ini, kalau untuk porsi sayurnya biasanya seberapa? Ya 1 centong sayur kayak gini sih. Oke, baik Bu. Kalau untuk aktivitas fisiknya Bu, seperti olahraga atau jalan kaki biasanya sering atau tidak? Tidak sih, paling kayak di rumah aja gitu. Oke, baik. Nah, berdasarkan hasil dari tekanan darah Ibu ini menunjukkan 154/92 mmHg. Nah, ini termasuk ke dalam hipertensi tingkat 1 ya Bu. Nah, ditambah dengan hasil IMT Ibu ini menunjukkan obesitas. Maka kondisi Ibu ini sekarang adalah hipertensi disertai dengan obesitas ya Bu. Nah, dua kondisi ini sangat berhubungan dan juga bisa memperburuk kesehatan jika tidak dikontrol. Oh, berarti cukup serius ya? Nah, ya baik Ibu, tapi kondisi ini bisa dikontrol dengan pola makan dan juga gaya Ibu yang baik ya Bu. Nah, perlu Ibu ketahui, hipertensi ini adalah tekanan darah tinggi. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, dan juga gangguan ginjal. Namun, ada baiknya kondisi ini bisa dikendalikan dengan pola makan yang sehat ya Bu. Nah, tujuan kita adalah untuk menurunkan tekanan darah Ibu ya, terus juga menurunkan berat badan secara bertahap dan juga membantu Ibu menjalani pola makan sehat. Nah, di sini Ibu dianjurkan dengan diet DAS. Ini juga ada syarat dietnya. Nah, syarat diet Ibu ini per hari sekitar 1399 ya Bu. Terus juga ada protein ini sekitar 47 sampai 57
gram per hari. Lemaknya juga ada 42 sampai 34 per hari, dan juga ada karbohidratnya sekitar 230 sampai 188 gram per hari. Nah, ini juga ada perlu pembatasan garam nih Bu, satu harinya. Nah, garam ini maksimal sekitar 1 sendok teh per hari. Dan juga terus ibu juga harus melakukan jalan ringan 30 menit atau lari-lari kecil ya Bu, kalau bisa. Nah, ini juga saya ada tips, coba saya bantu jelaskan ya Bu. Nah, ini adalah pengertian hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mmikrogram dan atau tekanan darah distolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Nah, gejalanya ini ada sakit kepala, pusing, jantung berdebar, dan juga penglihatan kabur dan mudah lelah. Nah, dampaknya ini jika tidak ditangani dengan segera, ini bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kerusakan pembuluh darah, dan juga gangguan penglihatan. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan ya Bu, prinsip diet hipertensi ini apa aja. Ini ada diet DAS, dan juga ini ada rendah natrium atau rendah garam, rendah lemak juga, terus juga tinggi buah-buah dan sayuran, dan juga cukup mineral. Nah, ini ada syarat diet hipertensi, ini ada membatasi natrium, terus sering mengkonsumsi buah dan sayur, dan juga kalium, terus kurangi lemak jenuh, kolesterol, dan gula. Nah, ini juga ada makanan yang dianjurkan. Nah, ini ada sayur dan buah, terus karbohidrat kompleks seperti kentang, nasi merah, terus juga ada protein rendah lemak seperti susu, terus juga ada bumbu alami, rempah-rempah ya Bu. Nah, ini ada makanan yang tidak dianjurkan seperti makanan yang tinggi garam, terus mengkonsumsi makanan olahan kaleng seperti mie instan atau sarden kayak gitu. Terus juga ada mengkonsumsi gorengan, terus juga ada makanan atau minuman yang tinggi gula dan mengkonsumsi alkohol. Nah, gitu ya Bu. Nah, ini tips cepatnya nih Bu. Baca label jika ada natriumnya tinggi, terus juga ada masak sendiri untuk kontrol garam, juga minum air putih dan gelas, rutin cek tekanan darah. Apakah ada yang ditanyakan dari liquid ini? Enggak sih Ibu, kayaknya cukup. Oke, baik. Nah, ini Ibu bisa bawa di rumah sebagai referensi Ibu kalau misal Ibu bingung ya. Wah, terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Baik, dari liquid tadi, menurut Ibu, apakah ada yang sesuai makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan, yang sering Ibu konsumsi biasanya? Ada sih Ibu. Tadi Apa? yang gorengan itu sih saya sering makan soalnya. Oke, baik. Cuman gorengan aja? Iya sih. Oke. Nah, nanti itu berarti Ibu fokus mengurangin gorengan tadi ya Bu. Jangan terlalu banyak juga. Baik Ibu. Oke. Nah, ini juga saya ada liquid DBMP nih Bu. Nah, DBMP itu adalah daftar bahan penukar. Misalnya Ibu bosen dengan menu-menu Ibu, karbohidratnya misal seperti nasi. Biasanya kan Ibu makan nasi putih aja. Nah, Ibu bisa mencari di sini apa ya pengganti karbohidrat. Nah, misalnya ada kentang, terus juga nasi merah, ada oat, dan masih banyak lain. Nah, ini Ibu bisa menjadikan referensi ini juga ya Bu. Oh, oke. Nah, ini juga Ibu bisa membawa di rumah biar jadi referensi. Oh, jadi boleh saya bawa pulang ya? Iya, boleh. Oke, makasih Bu. Iya. Nah, ini saya ada beberapa contoh menu sederhana bisa Ibu gunakan. Ini ya, nah ini paginya ada nasi, telur rebus, terus juga bisa ditambahkan dengan sayur seperti labu siam atau wortel. Terus juga ada kudapannya, bisa Ibu ganti dengan buah-buahan. Terus juga siangnya ada nasi,
terus ikan dori, terus juga ada sayur bayam. Ini makan malamnya ada nasi, terus tahu atau tempe juga bisa, terus juga ditambah dengan sayurnya bebas, terus juga ada snacknya bisa diganti dengan buah-buahan ya Bu, jangan makan makanan yang kaleng-kaleng gitu atau kemasan ya, jadi diganti dengan buah atau sayur. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, apakah dari penjelasan saya tadi ini masih ada yang kurang jelas atau masih ingin ditanyakan? Boleh silakan. Sepertinya cukup sih Bu. Baik, kalau gitu saya ingin mengetahui gimana sih tadi pemahaman yang Ibu dapat. Coba ulangin lagi. Pemahaman kayak garam dan gorengan sih Bu. Oke, jadi nanti kalau di rumah harus mengurangi garam dan gorengan ya Bu. Iya. Nah, untuk garamnya nih berapa kali sehari? 1 sendok teh. Oke, betul. Nah, terus apakah Ibu ini bisa mengurangi itu? Kalau di rumah, kira-kira bisa nggak? Bisa. Oke, baik. Untuk mengurangi gorengan juga, apakah Ibu bersedia nih? Bersedia. Oke, baik. Kalau gitu, mulai besok, perubahan apa sih yang harus dilakukan Ibu terlebih dahulu? Mengurangi makan gorengan. Oke, baik. Ini kita lakukan secara bertahap ya, Bu. Jangan langsung Ibu melakukan secara drastis. Oke. Nah, apakah Ibu siap menjalani ini? Siap. Oke, nah kita akan memantau berat badan Ibu apakah menurun dan juga tekanan darah, terus juga pola makan Ibu. Nah, jadi hari ini Ibu sudah memahami pentingnya mengurangi garam dan juga mengurangi gorengan dan meningkatkan sayur dan buah dan juga mulai melakukan aktivitas fisik. Nah, tadi juga gunakan leaflet dan juga DPMP ya Bu sebagai panduan. Terus juga nanti akan kita evaluasi lagi gimana sih perkembangan berikutnya. Nah, sudah ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Ya.